minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Twindah. Dan insya Allah hari ini kita sama-sama membahas tentang sesuatu yang harusnya sering kita lakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim gitu. Masya Allah ya, luar biasa ya. Silaturahim. Tapi kadang-kadang ya urusan silaturahmi atau silaturahim ini masih suka pada hitung-hitungan. Udah setahun sekali, jarang datang, masih ragu. Ada yang mikirnya begini, lah kan tuaan gue, biar aja yang muda datang duluan gitu ya kan. Ini macam-macam Masya Allah, bikin emosi ya. Kita langsung jelaskan aja, hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah silaturahmi nggak bikin habis rezeki. Jadi nggak ada tuh istilahnya silaturahmi datang ke rumah keluarga saudara, habis waduh bensinnya berapa duit segala macam dan lain-lain. Nah ini bagaimana nih Ustadz Maulana, karena kalau boleh dibilang banyak ya orang yang suka menganggap enteng yang namanya silaturahmi ini. Padahal sebenarnya silaturahmi ini mempunyai efek dan kedahsyatan yang luar biasa dalam hidup kita. Sampai Allah dan juga Rasulullah SAW selalu menggambarkan pahala yang luar biasa. Pertanyaannya Ustadz Maulana, emangnya apa aja sih, boleh digambarkan nggak? Mau izin penjelasannya, silakan. Baik. Yang sepatunya matching sama bajunya. Oh iya dong. Bagus. Ustaz AR, Ustaz Ahmad Ridwan dan Ustaz Syam Al-Mansuri. Tetana. El Marusi. Tetana Baraka. Tetana Baraka, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena Alhamdulillah 16 Syawal 1443 Hijriah. Insya Allah 54 hari lagi kita akan ketemu dengan Idul Adha. Amin. Amin. Dan selamat yang akan menjalankan ibadah haji. Semoga kita diberikan haji yang mabrur. Dan ternyata tema kita sangat menarik. Dan masih suasana fitrah, masih suasana silaturahim. Di mana orang saling mengunjungi, saling mendatangi. Antara satu dengan yang satu, yang saudara dengan yang satu. Kata Mas Bali, jelasin dulu dong tentang rahim dan uhuwa Islamiyah. Sebenarnya di Indonesia itu banyak hal yang sudah jadi sesuatu yang jadi keseharian. Seperti silaturahim, dijadikan jadi silaturahmi dalam kita satu sekolah silaturahmi sama teman-teman alumni. Rahimnya itu adalah sekolahnya. Rahimnya adalah alma maternya. Rahimnya silaturahmi antar satu masjid. Oh rahimnya itu adalah masjidnya. Rahimnya itu adalah perusahaannya dan sebagainya. Nah kalau berbicara tentang silaturahim, semoga kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena barang siapa yang bersilaturahmi, tadi ongkosnya itu Allah ganti 100.000 kali lipat. Amin. Jadi tidak ada yang rugi orang silaturahmi. Memperluas persaudaraan dan menjadi makhluk yang mulia. Kebayang nggak bersilaturahmi dengan bawa ponakan, bawa anaknya ketemu. Oh ternyata anakku ini, anakmu pengen, besarnya mau pengen anakmu deh. Itu kan seperti itu. Jadi memperbaharui ingatan lagi. Memperluas rezeki, menjadi orang-orang yang mulia. Karena kenapa? Saling mendatangi. Ketika kita meninggalkan rumah untuk mendatangi orang-orang yang kita mau datangi silaturahim, saudara kita, maka sepanjang jalan malaikat itu mendoakan kita. Dan apalagi memperpanjang umur. Umur itu maknanya adalah kebaikan. Kebaikannya makin panjang makin diingat. Orang-orang yang
saya punya nenek saya itu luar biasa. Itu kalau selalu pergi ke cucu, rumahnya cucunya, anaknya, saya yang selalu ikut. Saya yang selalu pegang beliau pergi kemana-mana. Jadi ini salah satu yang menyebabkan nenek saya panjang umur. Kenapa? Senantiasa jadi ingatannya bagus. Kesana lagi, ketemu cucunya. Jadi itu bagus. Memperpanjang umur dan menambah empati serta menjaga kerukunan. Jadi sesuatu yang mulai renggang dikuatkan lagi. Nah, banyak juga orang, enggak mau aja silaturahmi deh. Enggak baku enak, jadi dia tidak datang. Harusnya saling mendatangi. Lalu orang yang bersilaturahim maka dijauhkan dari neraka hingga mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersilaturahmi ini menambah kebaikan, menambah pahala, menambah kemuliaan. Jadi jangan pelit untuk bersilaturahmi kalau memang tidak ada waktu. Atau ada memang orang yang dia didatangi. Mohon maaf, ibu saya itu kan dituakan walaupun masih muda. Tapi ibu saya yang selalu didatangi. Sampai kami sampai saat ini pun seperti itu. Jadi kita yang didatangi. Tapi bukan pengeluaran berangkat, ongkos. Tapi biaya untuk masakannya. Makan, buat ngejamu tamu. Karena ayah saya kebetulan anak pertama dari 11 bersaudara. Jadi semuanya datang ke rumahnya ayah saya. Jadi itu kalau misalnya gitu kita datang, oh udah nanti saya bawa apa, kakak saya bawa apa, segala macam untuk semuanya nanti gitu. Pas datang makan tuh bisa. Bagus juga ya. Iya, jadi gak repot. Gak selalu yang masak orang tua kita, kasihan dia gitu. Tapi tadi nenek kan Ustadz, neneknya Ustadz. Kalau nenek berarti panjang umurnya. Kan nenek dia. Iya. Kita lanjut lagi nih, Masya Allah, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah ya. Ini kita sudah hampir 3 tahun sebenarnya. 2 kali lebaran orang nggak pulang ya karena adanya COVID-19. Di tahun ketiga ini alhamdulillah membludak, semua orang pengen pulang kampung. Pengen ketemu saudaranya, silaturahmi ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara silaturahmi nih jamaah, emangnya harus ketemu muka atau enggak sih? Kan sekarang zaman udah canggih. Bisa video call ya kan, bisa ketemu maksudnya wajah tuh wajah. Apa memang harus fisik? Akan kalau kita bicara terputus silaturahmi dari keluarga yang jauh gitu. Ya, kita mau coba sambungin. Kalau video call aja cukup gak sih Ji? Mohon maaf nih. Silakan Ustadz AR. Silakan. Tafadhol. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Jadi bicara tentang apakah harus bertemu wajah, berjabat tangan, ataukah harus kita hanya memanfaatkan kecanggihan teknologi. Di sini harus kita dudukkan masalah atau tahrirul masalah dengan posisi yang tepat. Dalam arti apa? Pada saat kita bicara tentang ini, dudukkan dia di tengah. Hukum silaturahim itu seperti apa? Hukumnya adalah sangat dianjurkan. Tapi bila mana terjadi taklif atau takalluf, maka di situ poinnya yang mungkin dalam pembahasan agama menjadi tidak baik. Apa itu takalluf? Takalluf adalah memaksakan diri di luar kepatutan dan kesanggupan dia untuk melaksanakannya. Semisal, kalau memang sangat jauh sekali, sementara bekal dia tidak cukup, kemudian ongkos dia tidak memadai, kondisi fisik dia tidak memungkinkan. Ya, kata orang-orang ini namanya takalluf, maksain diri. Kalau maksain diri, Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan memberikan beban di luar kesanggupan kita untuk memikulnya. Iya kali misalkan anaknya banyak nih contohnya, terus gimana ya, apa nyewa travel apa gimana? Travelnya nggak ada, habis semua dipakai. Kan nggak mungkin kita kemudian harus memaksakan diri, berjejal sesak sehingga tidak nyaman dalam perjalanan, keselamatan terganggu. Tapi bila mana kondisinya adalah sangat memungkinkan untuk bertemu, inilah yang menjadi perbedaan. Di mana saat kita berjumpa, lihat kata Rasulullah SAW, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa nazala minhuma khatayahuma. Atau illa ghufira lahuma khatayahuma ma lam yaftariqa. Dalam sebuah riwayat dari Al-Barra bin Azib dalam kitab Sunan Abi Daud disebutkan oleh Rasulullah. Tidaklah dua muslim bertemu, berjabat tangan, ya, melainkan gugur dari mereka berdua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mereka sampai mereka berpisah. Coba lihat itu. Memang ada, kalau tidak salah di emoticon banyak itu kan.
wajah yang di sininya merah, kemudian ada yang keluar air mata, ada yang senyum bahagia gitu ya, macam-macam, ada yang matanya, ada yang tangan begini, ada yang matanya sampai sipit gitu yang artinya sampai dia nggak kelihatan biji matanya. Kenapa? Karena itu semua tampilan yang mungkin dianggap mewakili. Tapi bila mana kita bertemu, lihat. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, kau menyampaikan salam kepada saudaramu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka bagimu 30 kebaikan. Tuh, Masya Allah ya kan. Dan ruhnya sampai Ustaz. Ruhnya sampai. Walaupun sekarang banyak stiker dengan wajah dia sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berjabat tangan itu ada genggaman yang beda pada saat saya digenggam oleh Ustadz Maulana, Bang Fadli, Ustadz Syam, dan yang lainnya misalkan, ada di situ kehangatan. Iya kalau di handphone ada hangat juga. Panas itu. Baterainya panas, panas. iya kan gitu ya. Ada. Nah kemudian yang ketiga adalah tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Beda, memang beda. Nah karenanya kalau yang mampu, bismillah, usahakan. Dahulu Syekh kami, Syekh Mujahid dari Riyadh, ya, beliau mengatakan bahwa ada ketakjuban beliau tatkala melihat kebiasaan bangsa Indonesia. Apa itu? Namanya mudik. Walaupun macet misalkan, tapi kalau ditanya, kapok nggak? Enggak, gitu ya. Kenapa? Karena harus ketemu orang tua, handai tolan, jiran tetangga, sanak famili, karib kerabat. Disitulah kemudian sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan oleh mereka atau berat untuk tidak dilakukan. Padahal itu mungkin terjadi paling tidak setahun sekali. Itu dia, makanya ledakan kemarin waktu pulang itu, Wah, itu karena memang 2 tahun nggak pulang. 80 juta orang yang La mudik. ilaha illallah, itu dia Ustadz, makanya Masya Allah, Ya, tapi tabarakallah. memang beda banget ya Ustadz ya. Maksudnya kalau kita sampai bertemu tatap muka terus kita peluk itu tuh Beda. memang Masya Allah. Beda banget gitu. Bang, beda. Karena banget. kayak Makan ada, bersama. aduh itu dia Ustadz, ya jadi kapan gitu. Masya Allah. Tapi yang jelas intinya adalah kalau memang kita bisa bertemu secara fisik, tidak merepotkan, tidak menjadi beban silakan. Silakan. Yang jelas pahalanya juga hanya Allah yang tahu tuh. Betul, Masya Allah betul, luar betul, biasa. betul. Begitu pula pahalanya pasti sebesar dengan pengorbanannya pastinya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Masya Allah. Gitu. Jazakallah khairan Wa kasiran. yakum, Makasih banyak Ustadz Tahir atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Buat jamaah Islami Tindah mungkin yang kemarin terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Atau mungkin gak dapat cuti lebaran terlalu banyak. Atau mungkin ada juga sebagian orang yang udahlah gak usah ketemu. Besok juga ketemu bulan depan si Fulan di rumahnya gitu ya kan. Atau mungkin dia punya hitung-hitungan ya untuk datang silaturahmi kepada saudaranya. Nah ini sehingga boleh dibilang ada orang yang orang tuanya nungguin gak datang. Akhirnya gak pupus nih rindunya, gak terobati nih. Bagaimana nih Ustaz Syam menjelasannya untuk ini? Silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Kalau dikatakan hukumnya mudik bersilaturahim kepada orang tua, yakni boleh-boleh saja. Bahkan berubah hukumnya menjadi wajib jikalau orang tua yang memanggil. Berubah hukumnya menjadi wajib jikalau niatnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berubah hukumnya menjadi wajib jikalau orang tua menganggap kita akan durhaka kalau kita tidak mengunjungi mereka. Padahal hukum awalnya adalah mudik itu adalah boleh-boleh saja. Pulang kampung bersilaturahim itu adalah sesuatu yang sangat dicintai. Namun bisa berubah menjadi wajib jikalau niatnya adalah berbakti kepada orang tua. Apalagi sampai membuat orang tua tersiksa dengan rindunya. Maka subhanallah, kepada seluruh anak tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Yang pertama, jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Belum cukupkah kita menyiksa mereka ketika mereka mengandung kita? Belum cukupkah kita menyiksa ibu kita ketika ibu kita melahirkan kita? Belum cukupkah kita menyiksa ibu kita ketika mereka harus menyusui kita, begadang untuk menyusui anak-anaknya? Belum cukupkah kita menyiksa mereka ketika mereka harus ngidam ketika kita ada dalam kandungannya? Maka jangan siksa lagi dengan kerinduan yang ada. Yang kedua, jangan terlalu percaya dusta orang tua kita.
Orang tua kita terlalu sering berdusta dan kita terlalu bodoh memahami dusta tersebut. Mereka katakan, gak apa-apa nak kalau kau ndak pulang, ibu ndak terlalu rindu kok. Subhanallah, itu dusta. Kata mereka, enggak apa-apa nah ibu sehat-sehat aja kok, enggak sakit kok. Padahal mereka sedang kesakitan. Kata mereka, enggak apa-apa insya Allah tahun depan kita bisa ketemu lagi. Padahal itu dusta, dalam hatinya mengatakan, siapa tahu ini lebaran terakhir aku. Siapa tahu aku tidak ketemu lagi dengan Ramadan selanjutnya. Maka kita jangan terlalu mempercayai dusta daripada orang tua kita. Selama ada kesempatan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Mari jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Dan jangan terlalu percaya dengan kebohongan orang tua kita yang mengatakan mereka baik-baik saja padahal mereka sedang rindu yang sangat menyiksa diri mereka. Maka subhanallah, Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, sungguh pada pasangan kalian, kemudian pada anak-anak kalian, mereka termasuk musuh kalian. Mufassirin mengatakan apa yang dimaksud istri dan anak-anak bisa menjadi musuh, maka mereka ternyata bisa menjadi penghalang kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin pulang ke kampung, ternyata pasangan dan anak-anak menghalangi kita, maka itu termasuk musuh bagi kita. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bersedekah, ternyata di antara pasangan dan anak-anak kita ada yang menghalangi kita dalam ketaatan kepada Allah, maka itu termasuk musuh-musuh kita. Maka subhanallah, ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang ingin hijrah ke Madinah, namun ternyata orang-orang ini terhalangi oleh pasangan dan anak-anak mereka, sehingga disebut bisa jadi istri dan anak-anak menjadi musuh kita. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi ayat ini dengan mengatakan, tapi kalau kalian memaafkan mereka, tidak memarahi mereka, tidak menghukum mereka dan memohon ampunkan bagi mereka, sungguh Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka subhanallah, ketika seseorang menyambung silaturrahim, ketika seseorang datang untuk mengobati rindu kedua orang tuanya, bukan lagi suatu kesunahan, akan tetapi menjadi suatu kewajiban. Dan jangan sampai hal ini terhalangi oleh anak-anak kita, oleh pasangan kita, ataupun hanya oleh pekerjaan dan karena uang kita tidak pulang menemui orang tua kita. Wallahu ta'ala. Masya Allah, itu dia makanya. Orang lagi ceramah, dia lagi berbenah, beres-beres, bersih-bersih. Kenapa Ki? Saya tuh takut ada yang datang nanti. Ya kan saya tuh orang itu senang banget kalau misalnya ada tamu yang datang. Karena kalau misalnya kita menyiapkan, terus kita bersaling bersilaturahim, ya kan. Ini katanya pahalanya dilipat gandakan, iya kan? Sekalian di rumah saya juga ya. Kenapa begitu? Emang rumahnya kotor? Enggak, iya. Apa? Lagi ada perbaikan. Mau tahu Mau. bagaimana kemuliaan faedahnya kalau kita bersih-bersih? Ya mau dong. Saya akan bahas ya. Kapan sekarang? Setelah yang satu ini. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Ini Oh, lagi. nggak sekarang? Ini lagi. Nggak, itu mah pakai sedotan debu. Ini di sini. Oh ini Itu bisa, lagi, ya. kalau ini bisa. Itu lagi. Subhanallah.